Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Kita berjumpa lagi di podcast apa adanya. Ala kadarnya. Ala kadarnya ya, dengan alat apa adanya. Terus dengan, kalau ini narasumbernya nggak apa adanya nih, istimewa ini saat ini. Ya, saya harap teman-teman sehat-sehat di rumah. Walaupun mereka tuh kebanyakan, ya masih semuanya pelajar ya Bu ya. Study from home, belajar di rumah. Asik mungkin ya. Bosan gak ya kira-kira ya? Di rumah lihat tembok, ke depan, ke belakang, setiap hari. Iya ya. Gimana ya rasanya mereka ya? Ya inilah keunggulan generasi kalian. Kalian merasakan hal seperti ini. Kami dulu nggak pernah merasakan. Belum ya, baru ini ya sama-sama kita. Baru ini sama-sama. Oke. Perkenalkan Bu Feli. Udah pada kenal. Udah kenal kali. Malah udah bosen kali Udah ya. kenal ya Bu Feli. Ketika kita mau mempersiapkan podcast ini, sebetulnya harusnya bukan saya ya Bu ya. Harusnya Mas Yosia. Cuman ada insiden di keluarganya. Kakek beliau harus di rumah sakit. Ada insiden. Ya, kita doakan ya. yang terbaik. Podcast ini ketika sudah dipublikasikan, kami harap sudah sembuh ya, dan tidak ada hal yang membahayakan. Terlalu berbahaya. Iya. Oke. Bagaimana Bu? Apa kesibukan saat ini setelah pandemi? Apa ya? Sibuk rekaman. Ngeri kali rekaman. Enggak lah, kalau aktivitasku masih tetap ngajar tapi nggak ketemu mahasiswanya gitu. Oh, gitu. Pelayanan ya tetap kan, sama Mas Ara juga. Kita di mana-mana bersama ya Bu ya? Iya ya. Di gereja, satu gereja. Di mana lagi? Di SMD. Di SMD ya, sekolah minggu. SMD, sekolah minggu juga. Satu tim juga. Di kelas. Di kelas. Iya, kelas sekolah minggu ya. Sekolah minggu. Sekolah minggu ya. Satu kelas. Di mana lagi ya? Di pelayanan gereja kita selalu sama-sama. Yes. Di Berea. Di Berea juga. Berea. Pelatih vokal grup. Perkenalkan. Dosen favorit. Siapa bilang? Saya belum bisa disebut dosen karena tutor lah ya. Oke. Sebetulnya banyak hal yang bisa kita obrolkan Bu. Cuman saya tuh pengen kita tuh ngobrol tentang education. Pendidikan. Kalau kita mau bahas tentang COVID, yes maybe it's sangat-sangat relate untuk saat ini gitu. Cuman teman-teman mungkin sudah dengar di mana-mana ngomongin COVID gitu kan. Terlalu banyak kali ya. Terlalu generik akhirnya gitu kan. Cuman mau COVID mau enggak, sebetulnya teman-teman akan mempersiapkan hal ini gitu kan. Education. Ya kalau ngomongin tentang pendidikan, mungkin Bu Feli adalah orang yang paling berkompeten. Setuju? Karena sampai hari ini masih dipercaya di pendidikan. Sampai hari ini ya mungkin selamanya lah ya. Amin. Yang amin dia. Menurut Bu Feli pendidikan itu penting gak sih? Ya penting lah. Apa pentingnya? Kalau orang nggak berpendidikan ya nggak punya pengetahuan juga kan ya. Jadi pendidikan kan ada macam-macam sebenarnya. Pendidikan itu nggak hanya bicara pendidikan formal sebenarnya teman-teman. Tapi pendidikan itu juga dalam keseharian begini aja. Situasi seperti ini juga ada nilai-nilai pendidikan pasti yang kita ambil. Berarti kalau ada kesimpulan bahwa pendidikan gak hanya di bangku sekolah, bangku kuliah itu setuju? Setuju. Nah pendidikan itu ada formal, informal. Oke. Terus ada statement yang menggelitik sebetulnya dan saya sih setuju gak setuju ya. Cuman kalau Bu Feli gimana? Jadi ada statement yang agak gimana ya, kalau saya bilang tuh agak kontroversi. Isinya seperti ini. Orang bergelar belum tentu berpendidikan. Bagaimana menurut Ibu? Mungkin orang yang punya pendapat begitu itu dia punya gelar tapi dia tidak berpengetahuan. Artinya gelar yang dia peroleh bisa aja gelar abal-abal. Bisa aja waktu dia sekolah tidak memanfaatkan dengan baik pada saat pendidikan. Akhirnya pengaplikasiannya juga mungkin kurang tepat gitu ya. Jadi nggak sesuai gitu loh sama bidangnya. Seperti saya lebih konsen di pelayanan anak.
kalau saya bicara tentang anak, tentang remaja, on nih pikiran saya. Tapi kalau di bagian-bagian yang lain mungkin saya nggak bisa, tapi tidak terlalu menjiwai. Tidak terlalu menjiwai. Nah, kalau yang tadi dikatakan bergelar tapi tidak berpengetahuan. Bergelar belum tentu berpendidikan, maksudnya belum tentu terdidik. Gitu. Nah, kalau punya gelar itu secara akademis. Yes. Tapi seorang yang terdidik itu kan tidak hanya bicara gelar, tapi bicara juga attitude-nya. Yes, exactly. Nah, itu perlu seimbang ya di dalam orang yang dikatakan orang berpendidikan. Gitu. Kalau orang berpendidikan punya gelar gitu ya, sarjana, tapi nyolongan kan ya. Ya, percuma ya. Percuma. Oke. Berarti sebetulnya ada korelasi yang kuat antara gelar, degree dengan attitude harusnya ya. Gelar apapun itu ya. Gelar apapun, kalau kita di kalangan kita mungkin kita lebih bilang karakter ya. Iya, karakter. Kita harus berkarakter. Oke. Ngomongin pendidikan Bu, boleh tahu nggak sebetulnya riwayat pendidikan Bu Feli itu? Riwayat pendidikan, wow. Dari apa ya, mungkin dari SMA aja kali ya, SMA terus ke sini. TKSD udah pasti lah ya, TKSD SMP udah pasti ya. Teman-teman kita nih SMA ya kebanyakan. Rata-rata SMA sederajat ya. Ada SMP akhir, SMA juga ada. SMA aja kali ya. SMA ya. Ya, SMA, dari SMA 3 tahun pastinya. Of course, di mana? Di Surabaya. Oh, Surabaya. Yeah. Namanya SMA Dapena 1. Dapena itu apa, Bu? Aku lupa sih. Sekolah sopo. Dapena. Tapi itu akronim ya? Atau ya Dapena gitu aja gitu? Ada kayaknya. Ada itunya ya, singkatannya. Cuman lupa. Oh, oke. Kayaknya udah agak lama, berarti tua aku udahnya. Saya tidak menyimpulkan ya. Teman-teman yang enggak lah, belum ya teman-teman ya. Terus? Ya di SMA Dapena, terus dari SMA saya dulu sebenarnya cita-cita saya mau jadi psikiater. Psikolog? Buka psikiater ya, jadi gitu. kalau psikiater itu lebih, kalau dokter spesialis gitu loh. Nah itu dulu mau ke sana, sempat kuliah juga namanya di Universitas Surabaya. Unsu. Ubaya. Unsu. Universitas Surabaya. Unsu. Unsu. Universitas Surabaya. Ubaya. Unsu itu apa ya? Aku pernah denger loh Unsu. Surakarta jangan-jangan, nggak ada ya? Oke. Ya, itu. Terus? Tapi nggak selesai karena waktu itu ada apa tuh namanya? Tahun berapa? 97, 98. Krismon. Nah, ada krisis moneter itu terdampak lah. Oh iya? Terdampak, keluarga saya terdampak. Oh. Jadinya karena kakak saya mau wisuda, udah mau selesai S1-nya, jadi saya yang ngalah. Itu kenapa Ibu yang ngalah? Karena uangnya nggak cukup Mas Sarah. Oh gitu? Jadinya saya disuruh ngalah dulu. Padahal saya dapat beasiswa tuh. Oh iya? Tapi untung ya, Ibu mau ngalah ya? Ngalah, akhirnya saya kerja. Nah kerja ngeles-ngelesi anak-anak, terus sempat magang di BCA sebentar. Sorry tak potong. Ibu kan psikologi ya waktu itu ya? Ngelesi apa Bu? Ngelesi pelajaran. Maksudnya normal gitu aja ya? Pelajaran-pelajaran yang konvensional TKSD, gitu? TKSD gitu. Yang saya ini. Oke. Terus mau kuliah lagi belum bisa kan? Nah katanya pemimpin rohani biasa bilang berdoa apa kehendak Tuhan gitu. Begitu. Apa kehendak Tuhan buat kamu gitu. Terus ya akhirnya saya ya berdoalah pengen kembali kan, pastinya pengen kembali ke Ubaya gitu kan, pengen kembali kuliah psikologi. Tapi waktu udah harus daftar lagi, maksudnya kalau mau masuk lagi kan itu ada cuti kan, ada waktunya kan ya, ada masanya gitu. Udah mau daftar lagi, mentor saya bilang coba kamu berdoa Tuhan punya kehendak apa buat kamu gitu. Nah sementara itu sebenarnya sejak SMP teman-teman saya punya panggilan itu. Jadi panggilan sebagai hamba Tuhan tuh ada, cuman saya nggak mau karena dulu dipikir kalau jadi hamba Tuhan tuh nggak makan. Satu. Terus jadi hamba Tuhan tuh katanya nggak enak gitu kan. Nah akhirnya ya saya berdoa lah.
2 bulan 3 bulan saya ambil waktu itu, akhirnya saya putuskan untuk sekolah teologi. Jadi berhenti itu ceritanya sekolah psikologi itu. Semester berapa Bu? 4 mau ke 5 ya. 4 mau ke 5 udah 2 tahun ya, lumayan ya. Nah terus? Waktu saya ambil keputusan itu, ada sponsor yang mau sponsorin saya kembali ke Ubaya. Wah itu dilema saya. Oke. Kayaknya udah banting setir. Ya, tapi kayak dibalikin lagi. Kayak mau gini lagi gitu ya. Itu. Akhirnya saya bingung, ini kehendak Tuhan yang mana sih sebenarnya gitu kan. Oke. Kan impian memang mau ke psikologi karena papi saya pernah bilang, di depan sana nih entah 10-20 tahun ke depan banyak orang gila, banyak orang stres, itu kerjaannya psikolog. Wah, ternyata kan benar nih hari-hari ini ya. Banyak orang yang perlu dibimbing secara mental gitu kan ya. Nah, iya. Bener kan? dan mungkin gini ya, maksudnya banyak stigma yang terpatahkan dari dulu, kita pikir bahwa orang ke psikolog itu orang gila gitu. Ternyata enggak gitu. Orang-orang yang bermasalah secara kejiwaan tuh juga butuh gitu kan. Orang yang bermasalah pendidikan aja perginya ke psikolog. Iya. Iya kan, nggak sulit konsentrasi, ya banyak juga yang pergi ke psikolog. Ketergantungan gitu. pada sesuatu gitu kan. Tapi makanya psikologi dipadukan teologi, jadilah bimbingan konseling. Bener kan? Bimbingan konseling gitu kan, BK ya. Okay. Nah, terus ya singkatnya gitulah. Singkatnya akhirnya saya bilang, waktu saya mau bilang, oke, saya mau kembali ke Ubaya, nggak sejahtera Mas Ara. Nggak sejahteranya gimana Bu? Kayak dikejar-kejar untuk sekolah teologi. Dan akhirnya saya dapat sponsor untuk psikologi dan sponsor untuk teologi. Double degree. Akhirnya saya berdoa lagi dan saya putuskan untuk sekolah teologi. Oke. Nah, sekolah teologi panjang kalau riwayat pendidikan saya nih. Enggak apa-apa. Bosen di sekolah kayaknya. What? Bosen? Maksudnya kelamaan. Oh, kelamaan. Jadi udah nih ya, kuliah teologi 2 tahun. Saya kembali ke gereja pelayanan. Oh 2 tahun dulu, 2 tahun terus dulu. Kembali ke pelayanan. Ke gereja lokal saya di Surabaya. Terus setelah itu lanjut S1. Lanjut S1 di Berea. Oh ini yang 2 tahun ini bukan di Berea? Bukan, di Tawangmangu. Oh Tawangmangu. Dilepas atau transfer ke Berea? Lepas. Tapi ngulang dari awal di Berea? Oh enggak deh, transfer deh. Tapi cuman sedikit mata kuliah yang bisa diterima karena harus jalan kan. Kurikulumnya itu. Iya. Jadi ada yang bisa diambil, ada yang enggak. Oh gitu. Transfer lah ya. Transfer deh itu transfer. Terus akhirnya saya S1 di Berea. Akhirnya bertahan di Berea. Nah selama di Berea itu juga menempuh pendidikan lagi. Jadi saya lanjut. Hampir dari awal berarti ya kalau sedikit mata kuliah yang dipakai, yang diakui. Berapa tahun ya? 3 tahun jadinya baru selesai. Harusnya kan 2 tahun selesai. Ya lumayan lah daripada 3 dari tahun awal. selesai. Enggak benar-benar semua enggak diterima enggak sih. Kalau yang mata kuliah yang umum di semua sekolah teologi ada, ya itu juga diterima. Nah terus akhirnya di Berea pun saya sekolah lagi untuk S2 pelayanan anak. S2 pelayanan anak. Itu yang afiliasi dengan Malaysia itu bukan? Iya. Oke. Itu gimana Bu? Maksudnya? Maksudnya seperti apa bentuk pendidikannya dan jadi dia lain-lainnya? Dosennya sih yang datang ke sini. Kita kuliahnya di sini karena Berea kerjasama kan sama MBTS namanya, Malaysia Baptist Theological Seminary. Oke. Itu 1,5 tahun ya. Terus saya kuliah lagi, selesai. Nah sebelum wisuda saya ke sana. Jadi ada satu materi pembekalan sebelum wisuda kita harus ada di sana. Nah saya selesai pulang ke sini, cuman sebentar sih, di sana cuman seminggu. Nah, pulang ke sini ternyata MA itu tidak boleh, tidak diakui di pendidikan di Indonesia untuk teologi. MA-nya itu? MA-nya, jadi harus dikonversi namanya. Jadi magister? Harus disetarakan MTH. Oh begitu. Makanya bisa saya ya? kuliah lagi. Jadi. Tapi udah keren dapat MA kan, ke seluruh dunia bisa harusnya MA. Ya bisa ke tempat lain bisa, tapi kalau di Indonesia kita harus ke MTH-nya itu untuk bisa berkarir sebagai pengajar di Indonesia. Akhirnya saya kuliah lagi Mas Ara untuk MTH-nya. Tapi juga mata kuliah yang ada di MA itu
dikonversi, artinya nggak semuanya dibuang. Oh gitu. Oh, sorry, ini berarti yang kuliah lanjutannya yang di Solo itu ya? Iya. Oh, berarti ya nggak murni S2 dari awal itu ya? Lanjutannya? MTH-nya nggak murni dari awal. Oh gitu. Iya lumayan banyak kemelut ya dari SMA. Mas Ara datang kan aku wisuda kan? Iya. Ya itulah, itu riwayat pendidikan yang saya jalani. Seru ya Bu ya? Ada pengalaman menarik nggak selama pendidikan dari awal sampai saat ini? Apa ya? Buat pengelolaan waktu kali ya. Oke. Jadi mengajar iya, ngurus rumah iya. Oh iya ya, sambil mengajar ya waktu itu ya. Oke. Tanggung jawab di departemen sekolah minggu, di organisasi juga iya. Oke. Iya, teman-teman harus tahu Bu Feli ini mungkin salah satu orang tersibuk yang ada di gereja kita ya. Enggak, jangan tersibuk, ngeri. Jabatannya banyak loh Bu. Kita mau list nggak ini? Berani nggak di? Apa jabatannya? Kebanyakan nanti ya. Pengajar, ya. Terus pelayanan di gereja juga. Ya. Terus sekolah minggu daerah. Ya. Nasional. Ya. Ini nggak masuk rangkap jabatan ya? Nggak beda ya? Sejalan tapi beda tempat nih. Beda tempat, beda kasta ya. Terus banyak ya sebagai ibu rumah tangga juga. Saya juga dipercaya di keuangan di Berea. Keuangan di Berea. Wah paling pusing ini. Ya itu namanya kepercayaan. Bukan masalah Bereanya, maksudnya namanya keuangan di mana-mana biasanya riskan gitu. Makanya perlu didoakan ya. Doakan biar apa nih? Ya biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Oh gitu. Terus gimana Bu? Membagi waktu ini jabatannya banyak loh. Waduh. Terus Ibu Feli itu termasuk orang sistematis atau sporadis? Sistematis ya. Saya perlu rencana. Harus direncana? Iya. Oke. Direncana saya stres. Makanya Mas Ara kalau mau urusan sama saya tidak direncana, saya stres duluan. Berarti Bu Feli ini banyak stresnya karena nggak direncanakan ya? Saya lihat statusnya stres berarti. Sekarang saya tahu gitu ya, berarti banyak yang nggak direncanakan ini. Oke. Berarti ngeri juga ya Bu ya, maksudnya bagaimana cara tips Ibu lah gitu kan untuk bisa mengatur waktu sebetulnya ya, maksudnya setiap orang punya waktu gitu kan, sama-sama 24 jam, cuman bebannya kan sendiri-sendiri. Ibu harus mengcover pekerjaan A, B, C dalam satu waktu. Bagaimana gitu, kalau saya udah bukan hanya stres, saya mungkin bisa mati berdiri di situ sebelum dapat tugas itu gitu. Cuman walaupun stres Ibu bisa gitu kan. Akhirnya endingnya bisa gitu. Bagaimana sih caranya gitu? Yang pertama jangan jadikan itu beban. Oke. Nah, tapi jadikan, karena pada saat saya menjadikan itu beban, itu pasti ada hal-hal yang saya lost. Ya, jadi nggak selesai dengan baik, gitu. Nggak sempurna, nggak sesuai ekspektasi saya itu karena saya jadikan itu beban. Tapi pada saat saya menjalaninya dengan senang, nah meskipun macam-macam begitu bisa selesai dengan baik. Itu yang pertama, jangan jadi beban. Yang kedua, hati harus gembira. Oh gitu. Kalau hati nggak gembira, males ngerjainnya. Alkitabiah ya Bu ya. Hati yang gembira adalah penyemangat. Karena sukacita itu kekuatan. Gitu, haleluya. Ya. Terus saya punya pasangan yang sangat support gitu. Kalau enggak susah juga itu. Oh gitu. Iya, itu nanti topik lain nih kita bahas. Oh, iya ya, pasangan ya. Pasangan bisa saja membangunmu, bisa saja menghancurkanmu. Bener nggak? Setuju nggak? Iya, pastilah gitu ya. Iya, karena kalau enggak, bayangkan saja kalau misalnya saya perlu kemana-mana begitu ya, pergi kemana-mana. Tapi kalau pasangan tidak mengizinkan, saya nggak bisa bikin apa-apa. Kalau pasangan nggak support, saya nggak bisa bikin apa-apa. Keluarga nggak mendukung, ya nggak bisa bikin apa-apa gitu. Berarti Bu Feli bersyukur punya pasangan yang sangat bersyukur. Mensupport Bu Feli. Bu Feli mensupport pasangan Ibu nggak? Setahu saya sih iya sih. Tapi menurut dia nggak tahu. Kapan-kapan kita undang Pak Eri ya. Kita tanya tahu balik. Tahu kan pasangan saya. Oh gitu ya Bu. Jadi hati harus gembira. Terus kemudian jangan jadi beban. Ya. Tapi dikerjakan ya, jangan jangan jadi beban, nggak jadi beban, tapi nggak dikerjakan ya. Itu dari diri kita begitu. Jadi
begitu waktu kita menerima tanggung jawab dan tidak jadi beban, jadi kesukaan, justru muncul ide, muncul pengembangan gitu kan. Tapi kalau itu jadi beban ya bawaannya males kan, kerjaan apa-apa males gitu. Saya punya pengalaman Bu dulu itu. Jadi SD, SMP, bahkan sampai SMA itu saya nggak rata, dalam artian pelajaran yang saya suka, saya akan totalitas di situ gitu kan. Dan pasti gitu kan bisa diperkirakan memang bagus hasilnya di situ. Nah tapi kemudian ketemu pelajaran yang nggak suka, gimana saya nggak bisa gitu loh, dan nggak bisa, mencoba untuk suka itu nggak bisa, dan akhirnya terbeban, dan itu ya hasilnya jadi nggak maksimal. Nah itu. Dan ya itu ya, berarti kita tips untuk teman-teman yang pertama carilah kesukaan ya. Iya. Cari hal-hal sisi-sisi ada di mana. Minatnya ada di mana. Iya, mungkin teman-teman sudah harus benar-benar memikirkan minat teman-teman tuh mau diarahkan kemana. Ya, karena itu nanti akan menentukan sampai ke depannya kita ada di mana. Jangan sampai mau ke masa depan bicara tentang pendidikan itu ya. Mau ke masa depan kita nggak tahu mau jadi apa gitu. Kita nggak ngerti minat kita ada di mana. Nanti nggak jelas. Arah kita nggak jelas. Itu nanti ada topik lagi tuh Mas Ara bicara begitu. Wis keren ya. Topik kita banyak ini, belum ya. Udah dikasih spoiler ya. Iya, minat. Tapi saya sangat tertarik tentang hati yang gembira tadi Bu ya. Ya memang ya, suasana hati kita tuh sangat menentukan ya mau kemana gitu. Sebenarnya kita nggak berbicara pendidikan saja, maksudnya dalam segala hal gitu kan. Dalam pelayanan, dalam apapun juga, ketika hati kita gembira, enak aja gitu. Enak, bersyukur gitu kan. Nah teman-teman ingat ya, hati yang gembira jangan jadikan beban. Covid ini boleh ada, cuman teman-teman jangan jadikan beban. Tapi juga jangan sembarangan juga, maksudnya tetap waspada, tetap lakukan anjuran pemerintah. Cuman ya itu, tetap gembira, wajib. Iya, justru dalam keadaan seperti ini kita lebih bisa ngerti lagi kita ini sukanya apa sih, gitu kan? Lebih banyak waktu kan? Lebih banyak waktu di rumah kan? Teman-teman biasanya belajar di sekolahan tuh banyak mata pelajaran, sekarang mungkin enggak ya gitu. Iya, paling fokusnya kemana gitu aja kan, gitu ya. Kan. Yang gambar jadi gambar terus itu kan. Oh seru ya Bu ya. Kembalikan pendidikan Bu. Kalau kita lihat ini teman-teman kita ini, anak-anak remaja, ke depan kan akan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang SMP, SMA, SMA ke kuliah gitu kan. Apa tips untuk menentukan aku tuh harusnya kemana gitu? Kan kadang ada yang bingung Bu. Ada sih beberapa anak yang udah dari kecil udah tahu pokoknya aku mau kesini, aku mau ini, dan realnya tuh udah mantep gitu kan, settle gitu dari kecil gitu. Cuman ada yang bingung gitu. Saya mau kemana gitu. Nah terus tipsnya tuh bagaimana Bu? Ala Bu Feli? Ala saya, ya itu tadi kembali minatmu apa? Nah, kamu mesti tahu minatmu apa. Gitu. Karena di dalam kecerdasan, kalau ilmu pengetahuan bilang multiple intelligence itu kan ada berbagai macam kecerdasan. Dan nggak mungkin itu semua ada dalam diri kita. Mungkin ada 1-2 yang menonjol. Nah kalau itu menonjol ya kembangkan itu. Itu yang ada motorik gitu ya? Bukan ya? Yang kinestetik, musik, yang logis, matematik, kuantum gitu ya. Terus apa nih namanya, tentang alam. Tentang alam tuh? Alam tuh maksudnya apa? Maksudnya geografi gitu? Suka dengan alam gitu. Nah mungkin dia suka dengan pertanian apa. Nah itu kan orang nggak semua ke situ. Orang yang suka musik belum tentu dia suka dengan alam. Suka dengan pertanian, suka berkebun. Oh, alam itu maksudnya agronya itu ya? Ya. Oh, I see. Okay. Terus ada yang kecerdasannya di interpersonal. Salesman. Pinter ngomong ya. Sales marketing. Pinter persuasif gitu ya, dia persuasif kan bisa menarik orang. Gitu kan ada orang yang nggak bisa begitu. Gitu. Nah itu mesti diketahui. Kalau nggak tahu kita mau apa. Minatnya ya. Kalau ada Bu, ada banyak kasus bahwa anak-anak itu sebetulnya sudah punya minat di A, tetapi orang tua maunya nggak A nih gitu, maunya B atau C gitu. Bagaimana gitu Bu?
Nah itu yang susah ya, kita perlu konselingnya. Yang dikonselingnya siapa ini? Orang tuanya. Orang tuanya. Artinya gini, teman-teman harus buktikan dulu kalau teman-teman memang minat ada di situ, ya kejar itu, tunjukkan, buktikan kalau memang minatmu ada di situ. Karena orang tua kan pasti berpikirnya mau yang baik buat anak. Tapi ternyata anak belum tentu seperti apa yang orang tua mau. Gitu. Seperti anak saya, dia suka masak. Ya, dia suka masak. Nah kalau mau dibilang cita-cita jadi chef, apa? Orang nilai apa, mau jadi apa jadi chef kan gitu. Tapi kan itu minat dia. Mungkin itu bisa sekunder, bisa primernya. Mungkin dia suka juga seperti arsitek gitu ya, tentang ruang, gambar ruang, suka dengan ruang gitu. Nah itu tinggal diarahkan. Makanya dari sisi teman-temannya harus tahu dulu apa minatmu gitu. Begitu sudah tahu, buktikan itu. Jadi harus ada pembuktian. Iya, kalau memang minatmu ada di situ. Kalau enggak cuman asal-asal, Mas Ara pinter musik, aku mau pinter musik, kan ya enggak bisa juga. Mas Ara pinter musik tapi teman-teman enggak pernah latihan musik ya. Terus bilang ke orang tua, saya mau les musik, padahal cuman pengen seperti Mas Ara, kan gitu. Iya, kalau cuma les mah enggak apa-apa gagal-gagal, cuman kalau sampai kuliah tuh gimana gitu ya. Iya, kalau ikut-ikutan temen gitu ya. Mau jadi dokter padahal cuma buat keren-kerenan ya. Iya. Lihat darah takut. Mau jadi dokter, lihat darah pingsan. Dokter apa ya? Dokter hewannya masih lihat darah ya? Masih lihat darah. Iya, begitu Mas Ara. Minat mau kemana? Teman-teman mulai temukan minatnya. Terus kemudian buktikan bahwa teman-teman bisa apa istilahnya? Bisa strength ya di situ ya, bisa membuktikan bahwa ini loh passionku tuh di sini. Ya passion ya. Mempertajam itu. Karena Tuhan juga pasti sudah meletakkan potensi itu di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita nggak bisa seperti orang lain, ya, tapi Tuhan sudah tetapkan itu buat kita. Iya, saya jadi ingat ada quote, kita tuh dicetak nggak pakai cetakan gitu kan. Jadi setiap orang tuh dikasih kemampuan masing-masing. Tapi untuk mengetahui kemampuannya perlu penggalian. Iya, jangan malas juga gitu, nggak tahu mau jadi apa, ya udah akhirnya nggak jadi apa-apa. Penggalian tuh bahasa kerennya anak arkeolog tuh tahu nggak Bu? Eskapasi. Bener, itu ditemukan ada fosil di sana, mereka eskapasi tuh, garis-garis gitu. Karena dosen saya dulu ada yang orang arkeolog, Pak Timbul namanya, sekarang sudah almarhum. Respect to beliau gitu kan, yaitu banyak istilah-istilah dan saya banyak dibukakan tentang arkeolog tuh dari beliau. Minatmu teman-teman di mana? Gali mulai dari sekarang, jangan sampai terlambat. Iya betul. Dan jangan merasa diri nggak bisa apa-apa. Nah itu. Karena kita semua punya kemampuan. Itu yang paling penting teman-teman. Kalau teman-teman sampai merasa teman-teman nggak bisa apa-apa, nggak berani apa-apa, kembali ke psikolog. Berarti ada yang salah. Berarti ada yang salah ya teman-teman. Jangan ragu untuk hubungi Bu Feli, mungkin saya, mungkin Mas Yosia, mungkin kita bisa berdiskusi lebih jauh. Gak mungkin teman-teman gak punya kemampuan. Tidak mungkin. Tuhan tidak menciptakan teman-teman itu kosong. Saya gak percaya. Ya tentunya setiap orang punya kisah kelam mungkin ya Bu ya, yang memang harus dikalahkan. Bu Feli dulu harus mengalah. Kakaknya dulu yang wisuda, udah kuliah ini kemudian ada galau lagi, wah harus kuliah teologi, wah ini ada sponsor mau kesini lagi. Setiap orang punya tantangan di hidupnya, tapi bukan berarti teman-teman tidak punya kemampuan. Ya. Setuju? Semua kita punya kemampuan. Haleluya. Tinggal ya itulah kepercayaan diri kita itu yang perlu dibangun. Ya, kepercayaan diri. Nah Bu, ini agak sensitif, cuman ya ini ala Bu Feli. Bu Feli sangat-sangat subjektif, cuman mungkin teman-teman butuh pandangan Bu Feli. Untuk kuliah memang butuh biaya yang besar. Ya. Setuju ya Bu ya? Setuju kita banget. Sudah mengalaminya gitu kan. Saya bersyukur orang tua saya punya passion juga anaknya harus kuliah, jadi walaupun bukan keluarga yang berlebihan, cuman mereka habis-habisan bertarung untuk saya bisa kuliah gitu kan. Dan bagaimana jika teman-teman kita itu memang benar-benar gak bisa ini, keluarganya gak mampu gitu kan. Apa solusinya Bu? Itu bukan jadi penghalang sebenarnya untuk kita berhasil, tapi
kembali lagi kalau kita tahu skill kita, kemampuan kita bisa kembangkan di situ, kita bisa berkarya dari apa yang kita punya. Oke. Contoh, teman-teman misalnya ada yang bisa masak, ya saya tahu di antara kita ini ada yang punya usaha itu bahkan ya. Yeah. Nah dari situ teman-teman gali, teman-teman kembangkan, pikirkan bagaimana bisa maju, gitu kan ya. Nah nanti urusan kuliah dari penghasilan yang sudah didapat ini bisa kuliah itu tidak terbatas usia. Yes, itu yang harus teman-teman tahu. Ya, yang penting niat mau belajar itu ada. Saya dulu kuliah awal tuh ada teman saya tuh udah bapak-bapak tua gitu, teman-teman harus pakai apa itu yang ospek itu loh. Topi ospek itu. Topi ospek. Ada tulis nama gitu. Oh ini bapak pendeta dipelonco sama aduh kualat ini. Jadi dulu bapak pendeta cuman masuk musik gereja. Nggak tahu ada sponsor apa-apa. Jadi kalau boleh saya simpulkan, nanti coba koreksi saya Bu kalau saya salah. Berarti yang pertama kenyataannya bahwa kuliah tuh susah ngomongnya ini, nggak mempengaruhi kesuksesan kalian. Iya. Tapi kuliah itu penting karena mengubah pola pikir. Iya. Dan menambah pengetahuan dan wawasan ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar yang benar-benar belajar, yang teman-teman harus merasakan bangku kuliah itu seperti apa. Santai ya Bu ya, cuman coba kalian pelajari tentang A gitu. Waduh ini A ini luas banget gitu. Kita membaca 10 buku aja belum bisa menjawab ini sebetulnya kan, sangat luas sekali. Dan gimana ya Bu ya, kuliah. Kalau punya kesempatan kuliahlah. Kalau punya ya. Pergunakan baik-baik kesempatan itu. Even itu tidak menjamin kalian sukses, cuman ketika teman-teman pernah kuliah, merasakan atmosfer perkuliahan, itu akan lain gitu beda banget ya. Beda. Itu kadang-kadang juga secara nggak langsung dari dalam kita itu rasa kayak keangkat dikit gitu loh, maksudnya, wah aku kuliah gitu, kuliahan aku orang sekolahan nih, orang berpendidikan nih gitu. Tapi memang tadi Mas Ara bilang benar, meskipun kuliah tidak menjamin kesuksesan, tapi kuliah itu terstruktur ya. Kan ada kurikulumnya, jadi jelas gitu, mau apa itu jelas. Kita tutorial bisa, tapi kalau tutorial kan terbatas begitu saja. Tapi kalau kurikulum ada pendalamannya. Iya, gitu. Setuju. Jadi kalau mau jadi masternya teman-teman harus kuliah. Ya. Kalau cuman keterampilan mungkin di kursus dapat ya. Iya bisa. Tapi teman-teman nggak akan pernah bisa mengetahui makna di balik itu kalau nggak kuliah. Jadi sebatas praktis. Ya langsung praktek lah itu ya. Bisa, gitu. Sejarahnya apa mungkin ya. Dikit-dikit tahu gitu kan. Dikit-dikit belajar sendiri tahu. Tapi kalau dari akarnya gitu, rootnya itu, grassrootsnya itu harus. Bener gak sih saya kasih istilah grassroots itu? Ya akarnya bener. Ya karena di dalam pendidikan kan semua diselidiki dari awalnya kan. Gitu. Jadi teman-teman yang punya kesempatan kuliah, saya setuju kuliahlah dengan serius, jangan main-main. Main-main. Karena apa yang kita kerjakan maksimal, nanti hasilnya juga akan maksimal. Tapi kalau kita setengah-setengah, ya kita akan jadi setengah-setengah. Yes, of course. Oke, itu teman-teman hal yang bisa kita pelajari dari Bu Feli, dosen kita. Dosen. Saya dulu pengen jadi dosen sekali. Sudah kan sekarang? Dosen sekali. Paduan suara. Itu bukan dosen, beda. Jadi apa itu? Tutor kali ya. Tapi Mas Ara pelatih coach ya. Coach ya itu coach. Ya. Kalau dosen kan. Tapi kemampuannya banyak. Pendidikan. Juga bisa dicontoh. Apa? Kemampuan apa? Ya macem-macem. Kayak gini-gini ini kan. Saya nggak ngerti nih. Ya ini karena seneng ngulik aja sih, penasaran terus coba-coba. Ini teman-teman nggak tahu nih saya nyoba-nyoba gini sampai kesetrum berapa kali. Untung nggak tambah kurus ya. Ya ini gara-gara itu. Ini nggak gemuk-gemuk. Menyusut dia. Oke. Ya. Ibu Feli mau ada tugas nggak untuk teman-teman atau cukup hanya dialog seperti ini? Mungkin teman-teman coba renungkan deh minatnya apa. Oke. Nanti diskusilah dengan kita. Ya, paling enggak
paling enggak kita ini kata orang kan sudah lebih banyak makan asam garam tuh. Iya. Ini udah lebih banyak gitu ya. Sampai asin semua rasanya. Sampai asin, asin kecut, asem, nano-nano. Nah, terus nanti langkah-langkahnya mau gimana gitu. Kadang kan kalau mikir sendiri kan bingung tuh. Iya. Tapi kalau kita lihat dari orang lain, oh kamu ini nih keren nih di sini nih, ayo kembangin. Nah itu kan kita lebih semangat kan ada support juga dari luar gitu. Oh gitu, oke. Iya. Gitu ya teman-teman. Kalau ada teman-teman renungkan minat bakatnya di mana, base-nya di mana. Terus jangan ragu konsultasikan ke kami. Ya, di ini ya, di kumpul beneran yang kemarin itu kayaknya nggak semuanya ya. Ibu tahu nggak yang kemarin berapa yang ngumpulin? Berapa? Tebak. Bener 2. Ya itu nggak ada penambahan. Nah itu, ayo teman-teman. Jadi kita bisa maju sama-sama gitu maksudnya ya. Kita nggak bisa sendirian juga. Kita perlu orang lain. Gitu. Nanti teman-teman nyamannya di mana terserah gitu kan. Yeah. Ada sih beberapa anak remaja. Saya nggak bisa sebutkan orangnya ya. Ada lebih dari satu yang memang sering ngobrol sama saya gitu, bahkan intens untuk ke depan saya mau gimana mas, kalau begini gimana dan teman-teman tahu saya nggak pernah ada protokol yang gimana harus ngechat aku, harus yang sopan, harus salam dulu, terus pembukaan, isi penutup, nggak seperti itu ya maksudnya. Aku juga enggak. Apa ngomong aja gitu kan, nggak usah terbentur, wah kayak sak dhuwurku gitu kan, lebih tua, ya memang lebih tua gitu kan, itu nggak, takdir nggak bisa dilawan, memang lebih tua, cuman nggak mungkin kita jadi lebih muda dari mereka kan. Nggak mungkin. Ya jiwa saya mungkin lebih muda dari mereka. Jiwa saya percaya juga lah, percaya kan? Enggak. Percayalah. Oke, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ada pesan-pesan untuk anak-anak kita, anak-anak kita. Yes, tetap semangat ya teman-teman ya. Meskipun ini nggak banyak melakukan kegiatan, nah itu renungkan diri, mulai persiapkan masa depanmu. Coba bikin rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam hidupmu. Iya, kayak Sandy kemarin. Oh dia dari SMP sudah nulis stand ditempel di kamarnya itu. Ya itu, passion dia itu. Setiap tidur dia lihat itu gitu. Terus dia fokus ke situ. Dan puji Tuhan akhirnya. Jadi kan? Itu ya. Itu. Penting ternyata. Penting ya. Coba teman-teman buat ya. Kita lihat ya bertahun-tahun yang akan datang teman-teman bisa membuktikannya. Iya. Oke Bu Feli, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga Mas Ara. Iya, kita bertemu di podcast berikutnya. Mungkin berikutnya Mas Yosia yang akan jadi host. Iya. Kangen suasana kan? Baru, sama Mas kangen Yosia ya. juga ya. Udah lama gak ketemu. Oke teman-teman, selamat melakukan aktivitas berikutnya. Ini kita tayangin hari Minggu mungkin ya Bu ya. Iya. Selamat beribadah. Harusnya tadi udah ibadah nih. Ya harusnya setiap minggu kita kirim kan linknya ke mereka ya. Kita nanti selalu kirim. Jadi teman-teman walaupun kita sudah ada sekolah minggu ini, ibadahnya juga harus tetap ikut. Beda. Itu makanan utama ibadah, ini suplemen ya. Iya. Ini vitamin supaya lebih sehat. Vitamin kehidupan. Ya. Vitamin C, B kompleksnya di sini gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati, tetap semangat. Dadah. Dadah.